Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Menurut Dubin dalam Fielder dan Chermes 1974, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Para ahli manajemen berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan strategis dan merupakan gejala sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkelompok. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi. Kepemimpinan mutlak diperlukan bila terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, H. Blanchard mengemukakan bahwa esensi kepemimpinan adalah tercapainya tujuan melalui kerjasama kelompok. Wirawan tahun 2003 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dan sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi. Kepemimpinan merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang terjadi seketika. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan, yang mana tipe kepemimpinan seringkali menjadi perdebatan para tokoh-tokoh besar, karena kepemimpinan sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Minimal sebagai seorang laki-laki nantinya akan memimpin sebuah keluarga. 1. Tipe kepemimpinan karismatis. Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Kepemimpinan karismatik dianggap memiliki kekuatan goib atau supernatural power dan kemampuan-kemampuan yang superhuman yang diperolehnya. Sebagai karunia yang maha kuasa, kepemimpinan yang karismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepemimpinan karismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar. 2. Tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistik. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. 2. Mereka bersikap terlalu melindungi. 3. Mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. 4. Mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. 5. Mereka memberikan atau hampir tidak pernah memberikan imajinasi dan daya ke aktivitas mereka sendiri. 6. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Yang membedakan adalah dalam kepemimpinan maternalistik terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebihan. Tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Nah, adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik adalah 1. Lebih banyak menggunakan sistem perintah, komando, keras dan sangat otoriter. Kaku dan seringkali kurang bijaksana. Yang kedua adalah menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga adalah sangat menyenangi formalitas.
formalitas upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat adalah menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahnya. Yang kelima, tidak menghendaki saran usul sugesti dan kritikan dari bawahnya. 6 adalah komunikasi hanya berlangsung searah. Tipe kepemimpinan oktokratis. Kepemimpinan otokratis memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. 2. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal. 3. Berambisi untuk merajai situasi. 4. Setiap perintah dan kebijakan selalu ditetapkan sendiri. Yang kelima, bawahan yang pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. 6. Semua pujian dan kritikan terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi. Yang ketujuh, adanya sikap eksklusivisme. Yang kedelapan, selalu ingin berkuasa secara absolut. Yang sembilan, sikap dan prinsipnya sangat konservatif, kuno, ketat, dan kaku. 10. Pemimpin ini akan bersikap baik pada bawahan apabila mereka patuh. Selanjutnya, tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Pemimpin hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa, tidak bisa mengontrol anak buah, tidak mampu melaksanakan koordinasi kerja, serta tidak mampu menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Kedudukan sebagai pemimpin biasanya diperoleh dengan cara pengoyokan, suapan, atau karena sistem nepotisme. Oleh karena itu, organisasi yang dipimpinnya biasanya murat-marit dan kacau balau. Selanjutnya, tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai kedudukan, kekuatan, serta bantuan hutang luar negeri. Jenis kepemimpinan ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. 7. Tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Pemimpinnya biasanya terdiri dari teknorat dan administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Oleh karena itu, dapat tercipta sistem administrasi dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Pada tipe kepemimpinan ini diharapkan adanya perkembangan teknis, yaitu teknologi, industri, manajemen, modern, dan perkembangan sistem sosial di tengah masyarakat. Kemudian yang kedelapan adalah tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan penekanan dan rasa tanggung jawab internal atau pada diri sendiri dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinannya, akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, dan mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Sebagai seorang yang tertarik pada jalur kepemimpinan atau mencari lebih banyak struktur dalam pendekatan kepemimpinan mereka, akan sangat membantu untuk memilih gaya kepemimpinan yang terasa otentik. Pertimbangkan strategi berikut. Percobaan. Cobalah berbagai pendekatan dalam keadaan yang berbeda dan perhatikan hasilnya. Bersikaplah fleksibel dalam mengubah pendekatan Anda. Kedua yaitu, carilah seorang mentor. Berbicara dengan seorang pemimpin yang memiliki pengalaman lebih dari Anda dapat menawarkan wawasan yang luar biasa
tentang bagaimana mereka mengembangkan gaya mereka dan apa yang berhasil untuk mereka. Ketiga yaitu minta umpan balik. Meski terkadang sulit didengar, umpan balik yang membantu Anda tumbuh menjadi pemimpin yang sukses. Mencari umpan balik dari individu yang Anda percaya akan memberi Anda jawaban yang jujur. Keempat yaitu bersikaplah autentik. Jika Anda mencoba menyempurnakan gaya kepemimpinan yang bertentangan dengan kepribadian atau moral Anda, itu akan dianggap tidak autentik. Sementara gaya kepemimpinan tertentu mungkin saja berdampak pada pekerjaan tertentu. Misalnya, pemimpin autokratis cenderung berhasil dalam lingkungan militer. Kepemimpinan terbaik menggunakan perpaduan gaya-gaya ini, mengetahui gaya apa yang harus diterapkan dalam situasi tempat kerja, datang dengan waktu, latihan, dan kecerdasan emosional. Ingat, kebanyakan pemimpin meminjam dari berbagai gaya untuk mencapai berbagai tujuan pada waktu yang berbeda dalam karir mereka. Dengan memahami masing-masing jenis kepemimpinan ini dan hasil yang dirancang untuk dicapai, Anda dapat memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk situasi Anda saat ini. Selain kepemimpinan, proses pengelolaan keuangan pada bisnis adalah hal yang sangat penting. Sebagai kesimpulannya, Wirawan mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma, dan sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi. Kepemimpinan merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang terjadi seketika. Untuk mengembangkan gaya kepemimpinan Anda, pertimbangkan strategi berikut. 1. Percobaan. 2. Carilah seorang mentor. 3. Minta umpan balik. 4. Bersikaplah autentik. Macam-macam tipe kepemimpinan. 1. Tipe kepemimpinan karismatis. 2. Tipe kepemimpinan paternalistis atau maternalistik. 3. Tipe kepemimpinan militeristik. 4. Tipe kepemimpinan autokratis. 5. Tipe kepemimpinan laissez-faire. 6. Tipe kepemimpinan populistis. 7. Tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif. 8. Tipe kepemimpinan demokratis.